Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 kelas B akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai gangguan hematologi. Berikut adalah tim penyusun dari diskusi kelompok kami, yaitu ada Elza Puspita Apriliansa, kemudian ada Kiki Milata Ilahina, ada Riyama Pramesela, kemudian ada Rizka Setianingsi, dan saya sendiri, Yuyun Ardiansa. Sebelum masuk ke dalam materinya, di sini saya akan membacakan kerangka teori dari hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama ada sistem hematologi, kemudian ada efek toksik pada jantung, kemudian ada efek toksik pada pembuluh darah, ada gangguan akibat senyawa toksin, kemudian ada penanganan paparan senyawa toksin, dan yang terakhir yaitu cara pencegahan efek bahan toksin. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama yaitu sistem hematologi. Sistem hematologi tersusun atas darah dan tempat darah diproduksi, termasuk di dalamnya sumsum tulang dan nodus limpa. Darah adalah organ khusus yang berbeda dengan organ lain karena berbentuk cairan. Dalam keadaan fisiologik, darah selalu berada dalam pembuluh darah sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai pembawa oksigen atau oksigen carrier, mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi, dan mekanisme hemostatis. Darah merupakan medium transport tubuh. Volume darah manusia sekitar 7% sampai 10%, berat badan normal, dan berjumlah sekitar 5 liter. Keadaan jumlah darah pada setiap orang itu berbeda-beda tergantung pada usia, pekerjaan, serta keadaan jantung atau pembuluh darahnya. Baik, selanjutnya efek toksik pada jantung. Yang pertama yaitu kardiomiopati. Mekanisme utama kardiomiopati yang disebabkan oleh obat-obatan dan bahan kimia diringkas sebagai disregulasi kalsium intraseluler, mitokondria gangguan, dan stres oksidatif. Kobalt diketahui menghasilkan jumlah kasus kardiomiopati yang serius dan fatal, dan penelitian yang disarankan yang dapat diperantarai oleh akumulasi kalsium intramitokondria kardiotoksisitas terkait kobalt. Toksisitas kobalt di jantung ditandai dengan malnutrisi, terutama defisiensi tertentu asam amino. Selanjutnya, gangguan sintesis asam nukleat dan kerusakan DNA. Pembentukan stres oksidatif disarankan sebagai salah satu mekanisme utama kardiotoksisitas antibiotik antrasiklin, doxorubicin, dan daunorubicin. Selain itu, pengikatan antibiotik tersebut ke DNA mitokondria dan inti yang kemudian mengganggu dengan sintesis RNA dan protein mungkin merupakan mekanisme potensial. Efek ini pada jantung penting karena paruh kontraktil protein relatif pendek, yaitu 12 minggu. Mekanisme lain yang mungkin dari tindakan termasuk peroksidasi lipid membran dan hipotensi yang dihasilkan dari pelepasan sitokin. DNA mitokondria diketahui sangat rentan terhadap oksidatif stres dibandingkan dengan DNA inti, karena mitokondria adalah salah satunya lokasi seluler utama pembangkit ROS, dan mekanisme perlindungan terhadap kerusakan DNA seperti histon atau sistem perbaikan DNA terbatas di mitokondria. DNA mitokondria yang oksidatif mungkin salah satu mekanisme kardiotoksisitas seperti yang diamati pada alkoholik kardiomiopati. Selanjutnya ada aritmia. Efek ini dimediasi oleh sensitisasi jantung terhadap epinefrin, depresi kontraktilitas, penurunan aliran darah koroner, dan refleks peningkatan impuls simpatis dan vagal ke jantung setelah iritasi mukosa pada saluran pernafasan. Antidepresan trisiklik juga menyebabkan aritmia jantung. Ini efek kemungkinan merupakan hasil dari ketidakseimbangan dalam regulasi otonom sistem hati. Propilenglikol, pelarut umum, mengubah ventrikel takikardi yang diinduksi oleh deslanosida menjadi fibrilasi ventrikel. Aritmia juga dianggap sebagai salah satu toksisitas yang paling umum dimediasi oleh taxanes, agen kemoterapi antineoplatik. Selanjutnya ada depresi miokard.
Mekanisme aksi yang mungkin adalah ekspansi non-spesifik dari berbagai membran seluler dengan penyisipan molekul kimiawi acuh tak acuh di daerah hidrofobik integral protein dan membran fosfolipid. Antibiotik seperti amphotericin B, chloramphenicol, streptomycin, dan tetrasiklin menghasilkan hipotensi melalui depresi jantung kontraktilitas. Mekanisme aksi tampaknya terkait dengan sebuah penghambatan Ca2+ yang terikat ke situs membran superfisial. Selanjutnya ada efek toksik pada pembuluh darah. Yang pertama ada kerusakan endotel dan peningkatan permeabilitas kapiler. Untuk endotelium adalah pengatur utama kontraksi atau relaksasi vaskular dengan melepaskan mediator modulasi vasomotor seperti endothelin atau NO. Masing-masing itu juga mempertahankan hemositis di lingkungan mikro divaskuler atau sistem hemostatik dengan mengatur adhesi atau pengambilan sel darah lipoprotein. Oleh karena itu, senyawa kimia yang mempengaruhi fungsi endotel pada akhirnya dapat berkontribusi pada berbagai disfungsi kardiovaskuler seperti hiper atau hipotensi, tonus pembuluh darah abnormal, dan aterosklerosis. Kemudian ada vasokonstriksi dan vasodilatasi, di mana mungkin ini menelan alkaloid ergot atau kontaminan jamur dalam makanan tertentu yang menghasilkan gangren akibat vasokonstriksi. Paparan oksigen murni dalam waktu lama dapat menyebabkan kebutaan, terutama di antara bayi prematur. Jelas karena vasokonstriksi terikat di mata. Arsenik juga diketahui menginduksi sensitasi kalsium yang mengakibatkan peningkatan vasokonstriksi pada sel otot polos. Agen anti kanker, sorafenib menginduksi gangguan regulasi rokinase berkontribusi terhadap potensi vasospasme. Kemudian ada aterosklerosis, di mana ini adalah penyakit degeneratif kompleks yang terutama menyerang besar pembuluh darah seperti arteri koroner dan karotis. Untuk mempersempit arteri ini, masing-masing dapat menyebabkan serangan jantung dan stroke. Sementara untuk etiologinya adalah kompleks. Toksikan tertentu dapat memperburuk kondisi patologis. Karbon monoksida dapat meningkatkan permeabilitas kapiler yang mengelilingi arteri ini dan mengakibatkan proses degeneratif. Paparan polutan udara mengakibatkan peningkatan frekuensi masuk rumah sakit untuk penyakit kardiovaskular, gagal jantung, kohesif, dan mortalitas yang lebih tinggi. Efek toksik pada pembuluh darah. Pertama, fibrosis kardium dan timbul dapat mempengaruhi pembuluh darah di ginjal yang memproduksi fibrosis ginjal. Gangguan simplia darah dapat mengganggu fungsi non-ekskresi ginjal dan secara tidak langsung menyebabkan hipertensi. Gangguan akibat senyawa toksin. Yang pertama, toksitas senyawa benzana. Salah satu dampak kesehatan yang terdiri akibat paparan benzana adalah gangguan sistem hematologi karena organ target benzana adalah sumsum tulang tempat pembunuh sel darah. Terdapat beberapa jenis gangguan hematologi akibat paparan benzana, yaitu panhistopenia yang merupakan penurunan jumlah elemen darah, eritrosis, leukosis, dan trombosit, anemia aplastik, hingga leukemia akut. Selanjutnya, gangguan akibat senyawa toksin. Yang pertama, toksitas senyawa timbal. Timbal dapat menyebabkan efek negatif terhadap kesehatan manusia, terutama terhadap sistem hemopoietik, saraf, ginjal, gastrointestinal, kardiovaskuler, endokrin, reproduksi, dan faktor karsinogenik. Dalam tubuh manusia, timbal diketahui mempengaruhi sistem hematologi dengan cara mengganggu sintesis heme dan menyebabkan anemia. Timbal mengganggu sistem heme dengan berbagai mekanisme, salah satunya melalui gangguan pada aktivitas enzim O-aminoferase acid dehidrase dan perisilase. Peningkatan timbal dalam darah juga mengganggu eritropoiesis dengan menghambat sintesis protoporfirin sehingga meningkatkan risiko anemia. Selanjutnya, toksisitas pestisida. Dari berbagai dampak positif tersebut juga akan menyebabkan terjadinya dampak negatif dari penggunaan pestisida.
Dampak negatif dari pestisida yakni berupa kontaminasi dari bahan kimia yang terdapat dalam pestisida secara langsung, akan menimbulkan keracunan dan gangguan kesehatan kronis atau gangguan kesehatan dalam jangka waktu yang panjang. Tubuh yang terpapar pestisida akan mengganggu pembentukan sel darah merah dan sistem imun. Yang selanjutnya penanganan paparan senyawa toksin. Penanganan paparan benzena. Paparan benzena manusia dapat dikurangi menggunakan beberapa cara. Paparan benzena biasanya terjadi di lingkungan kerja, sehingga cara pencegahan paparan benzena dapat dilakukan dengan mengurangi dan menutup sumber paparan benzena, mengamati benzena dengan pelarut lainnya yang lebih aman dibandingkan benzena, dan mengurangi dan menggunakan alat pelindung diri selama bekerja. Selanjutnya penanganan paparan timbal. Berbagai metode untuk mengatasi keracunan ion Pb2 telah dikembangkan, antara lain dengan terapi timbal. Terapi timbal merupakan proses pengeluaran kelebihan logam timbal dari dalam tubuh. Metode ini dilakukan dengan pemberian creating agent. Senyawa yang lazim digunakan adalah logam non-sulfur, antara lain etilenediamin tetraasetat atau ETA. Kemudian trietilen, tetramin, dan deferosamin. Selanjutnya penanganan paparan pestisida. Perawatan awal yang dilakukan terhadap pasien keracunan pestisida di Rumah Sakit A secara umum sudah mengikuti pedoman penata laksanaan terapi keracunan pestisida. Pada keracunan pestisida, obat atau antidotum yang spesifik terutama keracunan pestisida karbamat adalah pemberian atropin sampai efek toksik muskarinik berubah kembali ke normal. Diberikan juga obat-obatan lain untuk terapi suportif seperti infus kristaloid dan dextrosa. Selanjutnya, cara pencegahan efek bahan toksik. Yang pertama ada monitor kadar bahan toksik di tempat kerja. Kedua, kebersihan perorangan, misalnya segera mengganti baju kerja dan cuci tangan atau mandi setelah selesai kerja. Ketiga, kebersihan tempat kerja bila istirahat mencari lokasi atau tempat kerja dan secara berkala. Yang keempat, pemeriksaan kesehatan sebelum kerja dan secara berkala. Yang kelima, penyeluruhan dan pendidikan kesehatan pada para pekerja. Yang keenam, penggunaan alat pelindung diri atau APD. Yang ketujuh, mempertahankan kadar yang ditentukan. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, kadar nominal ditentukan dengan membagi jumlah toksikan yang dipakai dalam sistem yang menimbulkan toksikan di udara dengan aliran udara melalui ruang pajanan. Kadar yang sebenarnya seringkali tidak sama dengan kadar nominal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.